Tapi latar belakang keluarga ngaruh nggak sih Ustadz untuk menjadi penghafal Quran atau seorang dai kayak gitu Ustadz? Karena saya juga banyak ditanya, Ustadz bisa nggak belajar Quran pakai YouTube? Itu memang dihafal gitu ya Ustadz, ya bukan cuma sekedar baca gitu ya? Alam nakhluqukum mimma imma'in. Nanti anaknya ngulang. Dia belum pandai baca tapi pakai pendengaran. Lama. Nah kalau teman-teman ini mungkin pemirsa yang mau tahu, inti menghafal adalah pengulangan bacaan berkali-kali. Ini suatu kehormatan loh, maksudnya Ustadz padat lah jadwalnya tapi mau datang ke kita ngobrol-ngobrol lah Ustadz ya. Oke, untuk yang pertama mungkin siapa sih yang nggak tahu sama Ustadz Hafiz kan di Tanjung masa Pinang? gitu? Iyalah. Sekarang kesibukannya apa nih Ustadz? Kesibukannya masih keliling sebagai dai, menjumpai umat, pendidikan agama, dan ngurus santri-santri penghafal Quran. Pastinya. Iya. Untuk mengurus santri itu di Tanjung Pinang? Di Tanjung Pinang mengurus santri. Oke, ada organisasi apa Ustadz yang lagi Ustadz sekarang? Kebetulan kami diamanahkan oleh Allah yang pertama jadi pembina Yayasan Markas Quran Kepri yang fokus pada bidang pendidikan Al-Quran, terkhusus programnya adalah pengkaderan para hafiz-hafiz Al-Quran, penghafal Quran. Yang kedua IKADI, Ikatan Dai Kota Tanjung Pinang, yang organisasi mengkoordinir tentang dakwah-dakwah di semua segmen gitu. Oke, itu untuk markas Quran sendiri di Tanjung Pinang banyak peminatnya Ustadz? Markas Quran alhamdulillah ya, dengan izin Allah dimulai dari tahun 2014. Yang tadinya cuma 5 orang peserta, saya yang jadi adminnya, saya yang jadi gurunya juga, saya yang jadi bersih-bersihnya. Sekarang sudah hampir 150 orang yang jadi peserta. Oh, itu yang lagi belajar sekarang Lagi ya? belajar. Oke, yang untuk udah yang sampai hafal 30 juznya udah sekitar berapa Ustadz? Yang 30 juz ini kan program kami yang Rumah Tahfiz Quran. Jadi salah satu unit di Markas Quran adalah Rumah Tahfiz Quran. Itu programnya adalah pemuda-pemudi pasca SMU, dia diasramakan selama 2 tahun. Oh, 2 tahun. Kemudian di beasiswa full untuk menghafal Al-Quran, kemudian belajar bahasa Arab, belajar kitab-kitab bahasa Arab ini, kemudian dididik menjadi guru-guru Al-Quran. Alhamdulillah sampai sekarang sudah kurang lebih 16 pemuda-pemudi di Tanjung Pinang dan sekitarnya sudah selesai menghatamkan hafalan 30 Masya juz. Allah. Itu 2 tahun Ustadz? Iya. Difokuskan untuk menghafal Quran itu ya? Jadi karena kita belum ada basis yang sekolah formal, jadi pasca SMU atau prakuliah mereka berasrama di tempat kita 1,5 tahun program belajar. Karena kita beasiswa full, semua makan kita tanggung. Mengabdi 1 tahun, jadi totalnya kurang lebih 2 tahun setengah. Jadi 1 tahun setengah menghafal 30 juz bahasa Arab, 1 tahun kita terjunkan untuk jadi pengajar di lembaga-lembaga yang punya kerjasama dengan kita. Nanti kita di SDIT, di pesantren ini, ya itulah kita kader. Setelah 2 tahun setengah baru boleh pulang. Itu program kami yang alhamdulillah sudah 16 orang pemuda-pemudi selesai menghatamkan hafalan 30 juz. Usia-usia muda tuh ya Ustadz? Usia muda, pasca SMU ya rata-rata 17, 18, 19, 20 lah. Masya Allah ya. Oke, nah ngomongin penghafal Quran sendiri, nah Ustadz kan juga otomatis sudah senior lah ya gitu, katakan seperti itu. Untuk menghafal Al-Quran sendiri kan sudah mungkin Ustadz udah 30 juz juga lah ya Ustadz ya, insya Allah. Doakan mudah-mudahan istiqomah. Nah untuk sebagai seorang yang sudah menghafal Quran Ustadz, cara bertanggung jawab atas hafalan itu gimana sih Ustadz? Nah itu, banyak orang yang asumsinya kalau menghafal Quran itu sekali baca, hafal, sudah lengket sama lamanya. Ternyata dalam seni menghafal Quran itu ada yang namanya hafal dan lupa gitu. Nah inilah ternyata ikatan seorang penghafal Quran, tidak bisa tidak supaya hafalannya terus melekat di hatinya. Ya kalau lupa baca lagi, namanya murojaah. Murojaah itu ngulang-ngulang bacaan yang dulu pernah dihafal agar terawat dan tidak hilang. Ya memang orang yang menghafal Quran tuh punya intensitas baca yang lebih banyak dari yang lain. Kalau orang lain mungkin 1 juz, 5 lembar, 2 lembar. Tapi kalau menghafal Quran tuh 2 juz, 3 juz. Karena untuk merawat hafalan-hafalan yang sudah selama ini dia baca. Oke, nah Ustadz, kalau Ustadz Riza sendiri menghafal Quran belajarnya dari umur berapa Ustadz? Saya tidak terlalu muda ya, saya tidak terlalu muda, umur 20-an lebih. Saya datang ke Cijantung, namanya Markas Al-Quran Indonesia.
Makanya saya mengindukkan namanya Markas Quran Kepri. Itu saya belajar umur 20-an lebih dan di usia tidak muda. Makanya buat pemirsa yang masih muda, teman-teman itu punya potensi lebih bagus karena golden age kan. Betul. Ya. Jadi kalau bisa umur belasan tuh saat memori lagi kuat-kuatnya untuk menghafal Quran ya. Saya menghafal umur 20 lebih kalau dibilang cukup telat. Iya. Tapi alhamdulillah dengan kemudahan Allah bisa selesai dalam program 2 tahun. Oke, itu dalam 2 tahun itu berarti insya Allah udah hafal langsung 30 juz gitu. Iya, walaupun dia menyicil sistemnya kalau di pesantren. Jadi satu hari ditarget berapa hafalan baru yang harus kita setorkan kepada pembimbing gitu. Gitu. Ada yang rata-rata satu hari 2 halaman. Satu ada, hari. Ada yang lagi cepat, lagi moodnya lagi bagus bisa 4 halaman. Tapi kalau swing moodnya lagi datang gitu ya, kadang-kadang 1 halaman pun nggak dapat. Ada juga ya penghafal Quran sweet Iya, ada ya. penghafal Quran itu dia butuh kondisi hati yang stabil. Kalau lagi galau nggak bakal masuk, nggak bisa masuk. Berarti dia kalau untuk penghafal Quran 1 lembar itu memang dihafal gitu ya Ustadznya, bukan cuma sekedar baca gitu ya? Sebenarnya hakikat menghafal itu pengulangan baca, repetition sebenarnya. Jadi, nah kalau teman-teman ini mungkin pemirsa yang mau tahu, inti menghafal adalah pengulangan bacaan berkali-kali. Intinya itu sebenarnya. Jadi bukan hafal ngingat-ngingat tebak-tebak itu enggak. Ternyata cara menghafal adalah dengan memperbanyak repetisinya dibaca. Kadang-kadang kita itu sebelum dihafal itu kita baca itu halaman yang mau kita target 30 kali. Oh, okay. Jadi dibaca 30 kali, nanti kalau sudah 30 kali kan familiar tuh. Ya kita aja kadang-kadang keinget ya. Yasinan aja seminggu sekali sudah familiar kan. Betul. Itu tandanya memang dengan banyak repetisi akan tercipta hafalan. Jadi intinya sebenarnya hafalan itu bukan menghafal dengan daya ingat saja, tapi memperbanyak mengulang-ulang, diulang-ulang dari direpetisi bacaan itu. Oke. Nah Ustadz kan tadi bilang termasuk yang mungkin cukup telat lah umurnya 20-an gitu. Itu kenapa Ustadz bisa mengambil tindakan untuk menghafal Quran di usia segitu gitu? Itu apakah karena paksaan atau waktu itu apa gitu Ustadz? Saya memang menghafal Quran tanpa dukungan keluarga ya, kayak motivasi diri sendiri. Karena dulu memang saya sering bergaul dengan para penghafal Quran. Kemudian saya sering jadi remaja masjid, terinspirasi kok ada imam yang membacanya bukan cuma juz amma gitu ya, bacaannya keren gitu ya, ayatnya variatif gitu. Dan sejak itulah saya memutuskan untuk menghafal otodidak. Tadinya otodidak. Cuman kalau menghafal otodidak ini resikonya yang kita hafal kan belum terscreening seorang guru. Betul. Jadi kadang kita hafalkan tapi ternyata masih banyak tajwid yang kurang tepat. Tapi memang dari remaja itu saya sudah gandrung. Jadi ada surat-surat khusus Al-Waqi'ah, Ar-Rahman saya hafalin sendiri. Nanti di masjid saya diminta jadi imam, saya bacakan gitu ya. Akhirnya ada seorang paman yang baik hati, dia bilang namanya Ustadz Ahmad Zaki, Riza kamu nih potensi untuk jadi penghafal Quran. Kamu sudah punya hobi menghafal Quran. Ya udah, mau nggak Om rekom ke tempat yang alhamdulillah tempatnya itu gratis, tidak nuntut banyak biaya. Yang mendidik saya itu Markas Al-Quran Indonesia di Cijantung. Yang memimpin adalah Kiai Haji Abdul Aziz Abdul Rauf LC Al-Hafidh. Disitulah belajar. Nah itulah minatnya datang karena situ, terinspirasi untuk melayani masyarakat dengan dakwah Al-Quran. Oke. Tadi juga Ustadz bilang kalau Ustadz juga ada organisasi itunya ya, penceramah tadi ya Ustadz ya. Yeah. Nah berarti kemarin Ustadz selain menghafal Quran juga belajar itu juga ya Ustadz? Iya, salah satu instrumen orang-orang yang menghafal Quran adalah penguasaan bahasa Arab. Kemudian kan Al-Quran itu butuh ditransformasikan kepada masyarakat. Jadi ada tata cara public speakingnya, gimana supaya ayat-ayat itu bisa jadi hal yang inspiratif buat masyarakat. Jadi kami pelajari juga, banyak juga belajar dari senior-senior di sana. Ya, dan juga memang bahasa Arab dan yang lain kan instrumen untuk memahami yang sudah dihafal. Jadi bukan sekedar pengecapan di lidah, tapi bisa masuk ke dalam hati dan jiwa ayat yang sudah kita hafalkan. Betul. Gitu. Tapi kenapa ya semua penghafal Quran tuh suaranya merdu-merdu gitu ya Ustaz? Emang diajarin juga ya? Sebenarnya enggak semuanya gitu. Tapi hampir semuanya suara itu bagus-bagus gitu loh. Kalau gini dia, kalau bacaannya enak karena hukum tajwidnya, makhrajnya, iya. Tapi kalau suara ya orang kan taunya yang tampil-tampil. Banyak penghafal Quran yang memang tidak diberikan rezeki oleh Allah suara yang merdu, paling datar-datar aja.
tapi tajwidnya bagus, terdengarnya tetap enak. Jadi kalau Mbak Eja tahu, ternyata nggak semua teman-teman menghafal Quran suaranya enak. Ada yang nggak diberi rizki. Kalau menghafal itu kan kesungguhan, tapi kalau suara ini kan anugerah. Dia nggak bisa disetting-setting gitu ya. Oh jadi kalau misalkan suara, mungkin ada orang yang berpikir nggak mau lah menghafal Quran, mungkin nggak bisa, suaranya nggak bagus nyanyi gitu. Padahal nggak ke situ ya Ustaz ya. Iya, ada banyak teman-teman yang mungkin kalau membaca ya sangat biasa aja, daftar seperti contoh ya, uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum, datar, tapi dia bisa jadi pengajar kan, nggak mesti tampil jadi imam. Jadi penghafal Quran tuh kan bisa mendidik anak-anak, ya, bisa jadi guru-guru lembaga Quran gitu kan, nggak semuanya. Tapi kalau Ustaz termasuk yang mana nih? Kalau saya biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja ya Ustaz ya. Tapi Ustaz jadi imam dari umur berapa Ustaz? Saya sejak kuliah itu sudah jadi imam, ya sejak kuliah umur 20-an. Setelah saya di pesantren, sebelum di pesantren sudah jadi imam di sini, umur 20-an sudah jadi imam. Kebetulan saya punya ayah itu kan ketua masjid di Jalan Sunario, Masjid Ashabul Rijal Asrama Polisi. Jadi sejak remaja sudah jadi imam, cuman dengan kemampuan Al-Quran apa adanya. Itu sebelum masuk markas Quran ya? Sebelum, ya. Makanya ini inspirasi. Kayaknya di daulat masyarakat nih dari remaja cuman inventaris hafalan kurang. Saya harus upgrade. Itulah. Akhirnya itulah berangkat ke pesantren. Oh gitu. Tapi belum masuk markas Quran, ibaratnya Al-Qurannya belum sebagus yang sekarang, bisa jadi imam ya Ustaz ya? Bisa, karena memang saya intens belajar sama guru-guru, ikut pelatihan. Di sini ya? Iya, dari Kementerian Agama kan ada setiap tahun pelatihan imam. Saya ikut, tapi yang imam standar. Waktu itu inspirasinya saya ingin lebih nih gitu. Pengen terus ya belajar. Sampai saat ini mungkin Ustaz juga masih belajar ya? Masih terus belajar. Masih terus ya? Saya baru selesai S2 masih mau belajar lagi nih. Oke, S3 terus ya Ustaz ya? Mudah-mudahan kalau ada rezekinya. Amin. Oke, nah untuk menghafal Quran Ustaz, berapa lama sih orang tuh bisa menghafal Quran sampai 30 juz kayak gitu? Kalau yang program reguler santri saya lah ya, yang ada paling cepat kami itu 9 bulan. Ada salah satu santri kami asal Tanjung Batu selesai 9 bulan 30 juz. 9 bulan? Ada juga yang santri 2 tahun gak selesai. Ya walaupun ini sedikit lah ya, karena kita program beasiswa kan sistem gugur. Kalau sudah per semester tuh, kalau santri kami targetnya 1 semester 10 juz. Ada yang dapat cepat, ada yang tidak. Bahkan ada orang yang menghafal 3 bulan. Tapi kalau menurut kiai saya, Mbak Eja, menghafal Quran ini bukan cepat-cepatan, tapi setelah menghafal tuh yang paling istiqomah gitu. Jadi prestasi menghafal Quran bukan cepat selesai sekian lama, tapi seberapa lama itu Al-Quran terus berputar-putar di dalam hatinya itu. Oh iya betul. Apalagi kalau misalnya udah hafal dan yang tadi itu loh Ustaz, tanggung jawabnya itu, yang istiqomahnya tadi itu mungkin berat ya? Berat. Ada nggak maksudnya orang penghafal 30 juz terus kayak nggak dilanjutin, kayak sayang banget gitu ya Ustaz? Ada, mungkin dia alih profesi. Misalnya gini, dia sudah jadi penghafal Quran, dimudahkan Allah, dibukakan pintu rizki, akhirnya dia bisnis kah atau buka travel kah, akhirnya Qurannya nggak diulang-ulang. Lupa ya? Jadi imam pun nggak bisa terbaca lagi. Nah ini orang yang tidak amanah, dan bahayanya memang nanti dituntut di akhirat, apa yang sudah dihafal kenapa tidak dipelihara. Makanya hafal Quran itu kan dari katanya tahfidz. Tahfidz itu artinya kan memelihara gitu. Strateginya gimana Ustaz kita untuk bisa nih menghafal Quran, apalagi untuk usia-usia yang Ustaz bilang tadi mungkin cukup telat, yang udah 20-an ke atas ini gimana sih caranya Ustaz? Kalau secara umur ya, kalau saya termasuk telat daripada anak-anak yang lain, remaja yang lain. Tapi rumus menghafal Quran gak ada telat, karena Nabi Muhammad pertama kali belajar Quran kan umur 40. Betul. Berarti gak telat dong. Nah, cuman kalau lebih muda memang golden age-nya itu, memorinya belum mikirin utang, belum mikirin istri gitu ya. Betul. Jadi masih fresh gitu ya. Nah, inti sebenarnya dari menghafal Quran ini buat teman-teman pemirsa juga, intinya adalah bacaan Al-Quran ini sudah bagus dulu. Jadi dia fasih. Modal dari orang menghafal Quran adalah dia sudah bagus membacanya, fasih, ringan. Jadi udah enjoy baca Qurannya. Jadi di antara tantangan kami juga kalau bikin program buat anak-anak santri adalah
sebelum mulai menghafal kita memperbaiki dulu bacaannya. Ini yang susah. Ada yang santri saya pernah 4 bulan untuk ibaratnya direparasi bacaannya, baru dia start menghafal. Saya juga termasuk waktu sampai di pesantren agak 4 bulan saya disuruh. Karena guru-guru kita para muhafidz ini, kiai-kiai kita memang punya standarisasi yang ketat karena memang sesuai dengan bacaan Rasulullah kan. Jadi modal untuk menghafal tuh yang pertama bacaan Al-Qur'annya harus fasih, makrotnya bagus. Itu modal paling besar. Jadi kalau orang masih terbata-bata mau menghafal kan dia aja baca masih berat, susah gitu ya, belum enjoy. Jadi ini buat teman-teman yang ingin menghafal Quran, pertama perbaiki dulu tajwidnya, bacaannya supaya ringan. Kalau sudah ringan, menghafal terasa enak dan mudah. Oke. Itu oke, kalau untuk belajar Quran kan lebih baiknya ada guru ya Ustadz. Iya. Tapi kalau untuk kayak yang dia di rumah untuk baca kan kebanyakan malu gitu loh Ustadz untuk mau belajar Al-Quran. Ada nggak di santrinya Ustadz sendiri yang memang kosong nih dia nggak bisa apa-apa? Ada gitu ya. Saya bahkan pernah punya murid pensiunan dari ASN, belajar umur 52 tahun, dari baca terpatah-patah gitu ya. Akhirnya belajar 3 tahun, alhamdulillah kakek-kakek hafal 3 juz. Walaupun kami ketemu 1 pekan sekali gitu ya. Ternyata kalau memang mau bisa, dan itu memang awalnya kita perbaiki bacaannya dulu gitu. Ya itu memang yang menjadi tantangan hari ini. Menghafal Quran itu orang menganggap sulit, ternyata intinya kalau mau saja. Dan kalau apalagi kalau kita bukan santri menghafal Quran ya berapa dapatnya nggak apa-apa. Saya pernah punya pengalaman, ada teman kerja di PLN Jakarta 10 tahun dia hafal 30 juz, pulang balik ke gurunya, pulang balik 10 tahun kan. Kenapa 10 tahun? Ya kan saya nggak ditarget berapa, yang penting sebelum meninggal dunia saya bisa hafal semua gitu. Rugi kali ya orang yang belum mencoba buka Al-Quran ya Ustaz. Iya, justru tadi itu yang malu belajar Quran itu terbata-bata, jangan malu, justru malu kalau mati nggak bisa baca. Iya, betul. Malunya kepada Allah kan gitu. Nanti kalau Allah bilang umurnya udah panjang, diberikan kesehatan, kok nggak belajar dengan bagus. Jadi untuk rumus Quran nggak usah malu. Kenapa nggak usah malu? Karena Nabi Muhammad saja belajar umur 40 tahun. Iya, Nabi Muhammad 40 tahun baru 40 belajar tahun. Al-Quran. Iqra itu baru keluar, ayatnya baru turun. Di 40 tahun itu ya Nabi Muhammad itu. Kan beliau jadi nabi, legalitasnya adalah dengan turunnya ayat pertama, dan itu usia 40 tahun Mbak Eja. Ya? Jadi kalau teman-teman yang masih under 40 jangan malu. Jangan malu. Berarti kalau yang di atas 40 juga jangan malu juga. Jangan malu ya, nggak telat sebenarnya. Oke. Nah kalau Ustadz sendiri kemarin cara menghafalnya gimana Ustadz untuk Quran, penghafal Quran ini? Iya, jadi yang pertama memang saya pertama kali masuk adalah memperbaiki bacaan dulu. Jadi di situ diluruskan gunah-gunahnya, terus makhraj huruf-hurufnya, supaya saya enjoy dan ringan ketika membaca Al-Quran. Nah kemudian kalau sudah oke, kata Kiai, oke, kamu sudah boleh menghafal, bacaannya sudah standar. Bacanya itu sampai habis dulu nih Ustadz, dibenarkan? Tergantung, kadang-kadang ada yang sampai habis, kadang-kadang ada yang sampai 5 juz. Pokoknya setiap hari berkelanjutan tuh baca di depan Kiai. Ini lisensi, saya udah boleh start menghafal atau belum, bacaannya gitu. Kalau saya waktu itu sampai 4 juz saja, sampai 4 juz sudah disuruh, oke, boleh gitu ya. Tapi ada teman-teman saya yang dari kampungnya datang udah bagus, jadi dia langsung start aja gitu. Itu makanya starting point. Nah kemudian kalau saya itu polanya sebelum dihafal, lembar yang mau kita hafal selama belum dihafalkan dibaca dulu 30 kali ulang. Oh gitu. Ya memang butuh kesabaran gitu. Orang yang nggak sabar nggak akan bisa jadi penghafal Quran. Karena baca baru 7 kali udah boring gitu kan, udah capek. Jadi pertama itu sebelum dihafal, kemudian dibaca dulu 30. Kalau saya kemudian saya bagi 2. Setiap halaman saya bagi 2 part gitu. Dan kalau mau menghafal Quran tuh harus fokus, gak usah pikirin yang lain. Misalnya kita pengen baca halaman ini, udah fokus aja sama ini. Nanti orang kadang bingung, masih banyak. Betul. Kalau dipikirin stres. Betul. Jadi fokus aja on the target. Nah setelah selesai saya baca 30 kali mengulang, saya bagi 2, kemudian baru saya breakdown per ayat. Jadi per ayat itu diulang lagi 20 sampai 30 kali gitu. Baru selesai sudah terhafal ayat pertama kita sambil lihat 15 kali, ke 16 kita bisa tanpa melihat, berarti sudah mulai nyangkut. Nanti sudah selesai sampai kita yakinkan bisa nyangkut 20 kali, kita pindah ke ayat berikutnya. Selesai begitu juga 20 kali, 30 kali pindah ke ayat berikutnya. Selesai lagi pindah ke ayat berikutnya. Baru nanti selesai semua dihafal ayatnya dirangkai ulang.
gitu. Ya. Gitu. Itu sehari berapa jam Ustadz? Kayak gitu. Setiap habis sholat kah kayak gitu? Ya kalau penghafal Quran setiap senggang ya habis untuk itu. Habis untuk menghafal itu ya? Habis untuk menghafal itu. Makanya memang dibutuhkan kesabaran. Makanya orang penghafal Quran diberikan janji-janji ganjaran yang luar biasa. Karena kan perjuangannya orang-orang sibuk nikmat dunia, Betul. orang-orang sibuk dengan keluarga. Ini santri-santri penghafal Quran harus berkutat. Iya betul. Gitu. Aku nonton ada acara di TV lah ya yang sampai anak-anak kecil itu loh Ustadz yang hafiz-hafiz penghafal Quran. Maksudnya maaf yang sampai beliau matanya itu nggak ada aja bisa dia ngafal Quran. Iya, itu pakai braille, yang pakai diraba. Dia aja bisa gitu ya, masa kita nggak bisa ya Ustadz? Aduh, iya oke. Nah kalau untuk Ustadz sendiri berarti tadi 2 tahun untuk penghafalan ya? Iya. 2 tahun. Itu kalau di program yang di Tanjung Pinang ini setelah 2 tahun udah habis beasiswanya gitu ya? Kalau di Tanjung Pinang sebenarnya awal angkatan pertama kita buka 2 tahun, tapi ketika kita running ternyata banyak yang bisa di bawah itu. Oh. Akhirnya ya udah kami bikin program akselerasi namanya, 1,5 tahun menghafal, 1 tahun pengabdian. Jadi supaya 1,5 tahun tuh mereka fokus menghafal Quran bahasa Arab, selesai, kemudian kita terjunkan di masyarakat 1 tahun. Tujuannya kalau udah pulang ke rumah sudah bisa jadi hafiz Quran yang siap untuk mengabdi di masyarakat. Kan banyak hafiz Quran tapi nggak berani ngomong, ngajar belum tahu caranya, disitulah pengabdian. Makanya kita beasiswanya apa Ustadz? Maksudnya caranya? Caranya adalah yang pertama dia harus program yang RTQ kami Rumah Tahfiz Quran itu. Dia harus pasca SMU usianya. Kemudian ada seleksi bacaan, seleksi hafalan dan minimal sudah hafal juz 30 atau proses gitu. Jadi memang kita screening pemuda-pemudi yang memang sudah punya kecenderungan ke situ. Karena dulu pernah kita buka angkatan pertama yang dari nol betul. Yaitu 2 tahun habis setengah tahun untuk memperbaiki bacaan. Jadi memang kita buka siapa yang mau ikut daftar Mm. minimal hafal juz amma atau separuhnya, bacaannya sudah layak kita terima. Oke, oh itu ya Ustadz ya. Berarti setiap setahun, dia setahun buka ya beasiswanya? Setiap 2 tahun setengah. Setiap 2 tahun setengah itu baru buka. Iya. Oke, banyak juga tapi ya tadi Ustadz ya pesertanya ya. Yang Iya lumayan lah, sekarang sudah selesai kan 16 gitu. Jadi kadang 2 tahun setengah tuh kita buka 20 orang, kadang 25 orang gitu. Oke, di mana lokasinya Ustadz? Lokasinya asrama pertama di Jalan Pramuka, Lorong Nias nomor 50. Itu ada pelangnya namanya RTQ Markas Quran. Yang satu lagi di Perumahan Bumi Indah Batu 10. Yang itu yang putra, yang putri di Jalan Pramuka. Oke, tapi latar belakang keluarga ngaruh nggak sih Ustadz untuk menjadi penghafal Quran atau seorang dai kayak gitu Ustadz? Kalau saya sendiri aja, latar belakang keluarga saya umum semua. Jadi berjuang sendiri. Walaupun pasti berpengaruh lah ya. Kalau kita misalnya lagi jadi santri kemudian liburan, kalau orang tuanya juga agamanya bagus kan dia bisa dampingi, bisa nyeimbangi. Tapi kalau orang umum kan dia saja sama kita kemampuannya masih di bawah kita gitu. Memang ada pengaruh tapi jangan mengandalkan itu. Saya termasuk orang yang di keluarga berjuang sendiri secara keilmuan ya. Kalau support sih semua support, tapi secara keilmuan latar belakang keluarga yang bukan basic agama bukan masalah. Jadi bisa kita tetap bercita-cita menjadi penghafal Quran. Santri saya banyak yang orang tuanya umum gitu ya, yang sangat awam lah, tapi bisa menjadi penghafal Quran gitu. Berarti Ustadz dari latar belakang keluarga yang umum, maksudnya nggak yang terlalu ke agama juga basicnya ya? Enggak ada, saya sendiri aja. Sendiri gitu. aja ya? Kok bisa gitu Ustadz ya? Ya karena saya berteman dengan lingkungan yang memotivasi gitu. Bisa ke sana jadinya ya? Iya, tapi makanya. Hebat, cuman Ustadz sendiri aja berarti ya untuk sampai saat sekarang? Akhirnya setelah saya ikut semua akhirnya adik bungsu saya. Saya punya adik bungsu, walaupun sekarang passionnya ke jualan, mungkin tahu di Batu 9 ada namanya Al-Bariki Resto. Oh tahu. Al-Bariki itu adik bungsu dan dia hafal 30 juz itu. Oh iya. Iya. Itu Ustadz sendiri yang ini? Saya memotivasi, saya memotivasi dia supaya menghafal Quran. Akhirnya dia mau berangkat ke namanya Asyifa di Subang. Dia lebih cepat lagi dari saya. Kalau nggak salah 1 tahun dia selesai 30 juz. Oke. Itu Ustadz asli Tanjung Pinang memang? Asli Tanjung Pinang. Tapi belajar Qurannya memang di luar ya kemarin? Iya. Ya kan belasan tahun yang lalu kan di sini belum tersedia. Kalau sekarang udah mulai banyak. Makanya saya tuh membuat, setelah itu saya pulang kandang ke sini.
saya ingin supaya anak-anak kita jangan seperti saya jauh-jauh gitu. Akhirnya saya terinspirasi bagaimana buat di Tanjung Pinang supaya ada anak-anak sini yang orang tuanya khawatir terus nggak ada biaya kan. Ya udah kita buat di sini dan bisa walaupun kecil-kecilan. Jadi rumah tahfiz yang saya buat tuh masih kecil-kecilan, bukan ponpes besar gitu, bukan. Tapi kan udah Masya Allah itu udah ada penghafal Qurannya ya Ustadz. Iya, itu pelan-pelan lah. Itu salah satu pengabdian saya buat tanah Melayu ini, pulang kampung. Sebenarnya bisa aja habis lulus sarjana saya ngajar di Jakarta, tapi tantangan untuk membangun daerah itu yang membuat saya pulang gitu. Oke. Untuk belajarnya sendiri Ustadz, untuk agama atau Al-Quran itu Ustadz selain di kemarin markas Quran itu di mana lagi Ustadz? Ya, selain di markas Quran, saya belajar bahasa Arab di namanya kampus Uthman bin Affan di Cipayung. Itu salah satu instrumen pendukung lah bahasa Arab. Kemudian belajar juga pendidikan agama Islam di namanya Institut Agama Islam Al-Aqidah. Ini formal atau non formal? Formal. S2-nya juga yang bahasa Arab sama yang tahfiznya kan non formal. Tapi yang S1 S2 memang ya untuk tantangan ini saya punya lembaga, saya harus tahu manajerial, bagaimana sistem pendidikan. Akhirnya saya baru selesai alhamdulillah S2 di Stain Dr. KHEZ Mutakin Purwakarta, jurusan Magister Pendidikan Agama Islam. Supaya saya bisa mengelola lebih baik lagi tadinya. Jadi belajar itu tak ada putusnya. Betul. Sampai sekarang mungkin masih belajar Ustaz. Masih belajar terus. Belajar terus. Ini lanjut kali S3 ya Ustaz ya. Ya, mudah-mudahan rezekinya dimudahkan Allah. Amin. Oke, mungkin boleh kali Ustaz kasih ke kita atau ke pemirsa ulasan TV khususnya di program podcast kita Ustaz untuk gimana cara untuk menghafal Quran atau gimana menjadi seorang yang baik lah gitu Ustaz. Ya, jadi intinya dari menghafal Quran itu harus sabar. Ya, kemudian punya kekuatan keikhlasan niat yang tulus yang kuat gitu. Karena kalau nggak tulus, niatnya nggak ikhlas, nggak akan bisa bertahan. Kalau tidak sabar, nggak akan bisa ngulang-ngulang banyak. Jadi menghafal Quran itu bukan punya orang yang cerdas saja, tapi orang yang berkemauan dan sungguh-sungguh gitu ya. Saya banyak kenal orang yang cerdas tapi tidak punya kemauan, akhirnya nggak bisa jadi penghafal Quran. Saya lihat orang yang biasa-biasa aja IQ-nya, tapi dia sungguh-sungguh, akhirnya bisa menghafal Quran. Dan untuk belajar Quran intinya adalah perbaiki bacaan dulu. Kalau bacaan sudah enak, sudah bagus, sudah ringan, teman-teman harus cari guru. Nggak bisa belajar otodidak. Karena saya juga banyak ditanya, Ustadz, bisa nggak belajar Quran pakai YouTube? Bisa sebenarnya kalau sebagai suplemen lah. Tapi kalau untuk memperbaiki supaya bacaan kita fasih nggak bisa. Karena apa? Kalau YouTube gurunya bunyi kita dengar, tapi kalau kita bunyi salah dia nggak bisa koreksi, ya dia diam kan. Itu makanya harus punya guru, cari guru, imam-imam, para hafiz terdekat yang ada supaya diperbaiki bacaan. Saya lihat banyak lembaga-lembaga yang begini, tidak fokus tadi perbaiki bacaan, jadi anaknya menghafal ditalkin oleh gurunya. Ayo nak ikuti bapak misalnya gitu. Jadi dia ditalkin ya. Alam nakhluqum mimma imma'in. Nanti anaknya ngulang. Dia belum pandai baca tapi pakai pendengaran. Lama. Jadi dibanding dengan lembaga-lembaga Quran yang memang anaknya dibebankan harus bisa baca dulu. Nanti kalau sudah bisa baca, udah ringan, sudah enteng, dia sudah bisa mandiri, dia bisa menghafal Quran. Jadi kuncinya adalah ya ikhlas, sabar dan perbaiki bacaan Quran. Insya Allah teman-teman pemirsa bisa, insya Allah. Insya Allah. Dan gak ada kata telat ya Ustaz ya? Gak ada. Ya? Jadi berapapun umur kalian bisa masih kalau ada kemauan. Iya ada. Oke. Nah ini juga kan sekarang lagi bulan puasa nih Ustaz. Nah strategi untuk membaca Quran gimana sih selama 30 hari ini kita? Kalau di bulan Ramadan kan memang bulan intensitas Qurannya harus lebih. Betul. Ya. Jadi caranya bagaimana ya? Karena sudah nggak ada jam ngopi, nggak ada jam makan siang ya. Betul. Jadi kalau bisa buat pemirsa juga ulasan TV, setiap habis sholat diusahakan baca yang banyak gitu. Saya bilang kalau rumus paling ideal minimal itu kan satu hari satu juz. Satu hari satu juz. Sebenarnya kalau dibilang satu juz ya kayaknya orang berat, banyak banget. Tapi kalau untuk menghafal Quran bisa satu kali duduk 30 menit, 40 menit kan dia sudah hafal, cuma mengulang-ulang sedikit, melirik-lirik. Tapi buat orang pada umumnya bulan Ramadan ini bisa membagi satu juz itu menjadi 5 kali pertemuan. Misalnya habis sholat subuh kan paling kosong tuh sampai sebelum kerja. Bisa baca 5 lembar. Habis zuhur karena tidak ada isoma ngopi bisa
Habis dari sholat baca lagi 2 lembar, sudah 7 lembar, karena 1 juz kan 10 lembar. Habis asar baca lagi 2 lembar, sudah 9 lembar. Habis maghrib tidak mungkin baca karena sibuk dengan es campur, es cincau kan. Habis isya kita pergi tarawih. Sudah 9 lembar tuh. Sebelum tidur baca lagi 1 lembar. Sudah 1 hari 10 lembar 1 juz. Oh gitu ya. Bisa sebenarnya kalau mau gitu mau ya. Jadi 1 juz 10 lembar sampai 30 pas ya. Iya. Ya, Ustaz, ya. Oke gitu, jadi ya guys 1 hari 1 juz. Kadang kita tuh udah pagi nih start subuh, oke 5 lembar kan, terus sebenarnya lupa. dirapel dah, dan dirapel itu jadinya males kan, jadinya aduh udahlah besok aja, jadinya nggak selesai nih 1 juznya. Sebenarnya nggak apa-apa, kalau pas hari ini lagi sibuk, cuma dapat setengah juz, besok dirapel jadi 1,5. Asal jangan rapel terus. Yang penting jangan rapel terus ya, nanti berat. Betul. Oke, mungkin Ustaz ada yang mau disampaikan lagi nggak Ustaz untuk kita sini? Ya pokoknya kita ini salah satu pendidikan yang tidak kalah penting selain membangun negeri adalah membangun akhlak generasi-generasi kita. Akhlak yang terbaik ya pusatnya di Quran. Karena Al-Quran itu kan masdarul ilmi wal adab, pusatnya keilmuan dan peradaban. Jadi walaupun saya dengan teman-teman praktisi Quran berjuang sendiri, kadang-kadang kurang terperhatikan pemerintah juga, tapi inilah upaya yang harus kita sama-sama bangun bersama. Saya alhamdulillah bisa bikin program beasiswa itu kan karena ada donatur, karena ada Bapak Ibu jemaah saya yang berbaik hati gitu ya, supaya kami ini yang diamanahi ilmu menghafal Quran bisa meneruskan kepada generasi selanjutnya. Kan kalau kita mati nanti siapa yang lanjutkan? Jadi buat Bapak Ibu pemirsa juga, didiklah anak kita, profesinya apa terserah, kuliah, yang penting Al-Quran sudah ada di dadanya. Saya punya teman-teman dulu satu asrama banyak kok yang teknik elektro, ada yang teknik metalurgi UI, tapi hafiz 30 juz. Jadi tandanya Al-Quran ini sebenarnya basic, mau jadi profesi apa saja. Ada yang akhirnya jadi politisi, ada yang jadi desain grafis, tapi yang penting di dalam hati mereka telah tersirami dengan cahaya Al-Quran. Jadi minimal kalau dia nanti jadi politisi, dia jujur. Betul. Ya, kalau dia jadi pedagang yang berkah, nggak nipu orang gitu. Kalau dia jadi guru yang santun, itulah. Jadi insya Allah mudah-mudahan bangsa kita Kepri bisa lebih baik kalau Al-Quran sudah jadi sumber pendidikan kita. Iya betul. Intinya itu pegangan kita lah ya, nggak penting. Mungkin orang kan berpikir kalau kita menjadi basic agama yang kuat, jadi ustadz nih gitu kan. Nggak mesti. Jadi dokter boleh. Saya gitu. punya kenal namanya dokter ya. Maududi Al-Hafiz, detailnya sampai 7 gitu. Itu dokter spesialis tapi hafal Quran. Betul. Itu banyak itu yang begitu. Dia ya Ustadz ya. Intinya yang tadi Ustadz bilang kalau kalian pedagang ya jujur ya karena punya pegangan tadi ya Ustadz. Masya Allah banget ya Ustadz, makasih ya Ustadz udah bagi ke kita, mungkin secara nggak langsung kan Ustadz juga udah berdakwah juga buat kita nih ya Ustadz ya. Tapi lewat kita ngobrol, dan ternyata juga Ustadz, kalau untuk seorang ustadz atau ustazah itu sebenarnya masa kecilnya sama nggak sih, sama-sama seperti kita ini? Sama aja, ya? Iya sama aja. Cuman memang di masa remaja kan mengambil jalan yang fokus. Yang itulah ya, yang sama tadi. aja pokoknya. Intinya mah kita semua sama ya Ustadz ya. Sama ke orang Tuhan yang menciptakan. Ustadz makasih ya Ustadz. Sehat selalu buat Ustadz terus, dan untuk santri-santri dari Markas Bekas Ustadz juga. Amin. Semoga cepat selesai ya intinya semuanya. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.